Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah Anda semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan ini saya ingin menyampaikan kepada Anda yang merasa ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin mematuhi semua yang menjadi perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Tapi di saat ini, di saat menjelang Ramadan, jujur semakin banyak kita lihat orang-orang yang bersifat seperti setan. Mengapa saya mengatakan bersifat seperti setan? Karena apa yang mereka lakukan itu justru bertentangan dengan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh para umat Islam. Salah satu contoh singkat, Allah Subhanahu wa taala melarang manusia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi orang lain. Maaf ngomong, seperti sekarang ini di tempat saya, suara speaker azannya itu semakin diperbesar, dan itu disalahgunakan dalam arti kata speaker azan bukan dipergunakan untuk azan. Yang kita ketahui, azan itu bukanlah hukumnya wajib. Azan itu hanyalah pelengkap, hukumnya sunnah. Tapi mengapa dibesar-besarkan? Kebanyakan orang yang non-Islam tidak mengerti hal ini. Bahkan orang yang mengaku Islam seumur hidup puluhan tahun bahkan tidak tahu tentang hal ini. Dengan kata lain, mereka yang menggunakan speaker azan dengan semena-mena, terutama di Kalimantan Barat, mereka itu separuh setan. Ya, seperti kita ketahui, Adam dan Hawa dilarang oleh Allah jangan memakan buah itu. Hanya hal sepele, tapi mutlak dilaknat oleh Allah. Dan sedangkan ini, larangan ini pun tertulis dalam Al-Quran. Setiap larangan Allah pasti itu akan berkaitan dengan setan. Apakah ibadah dalam Islam itu sendiri? Ibadah dalam Islam itu adalah menunaikan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah ibadah dalam Islam. Tapi satu hal penting yang kita harus ketahui dan harus kita cermati, hablum minallah dan hablum minannas itu harus seimbang. Jangan kita mengatakan kita beribadah kepada Tuhan, tapi kita melupakan lingkungan kita. Apabila kita di dalam hablum minannasnya itu tidak baik, mengganggu orang lain, dengan kata lain, speaker azan dipergunakan tidak dengan semestinya, itu jelas mengganggu orang lain. Itu mutlak.
mungkin tidak mengganggu bagi orang yang telinganya buta, telinganya tuli, atau bahkan mereka yang tuli hatinya, buta hatinya. Islam menganjurkan kebaikan, menganjurkan melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini. Sekecil apapun, kalau kita tidak bisa memberi sesuatu yang baik, jadi kita tidak mesti harus menyakiti perasaan orang lain. Allah sudah menjanjikan bagi siapa yang mendustakan firman Allah, itu neraka jahanam lah tempatnya. Sedangkan Rasulullah sendiri saja ditegur sama Allah dalam surah Al-Isra ayat 110, agar kita beribadah kepada Allah itu hablum minallah, hanya Allah dan Anda. Tidak perlu Anda menunjukkan, tidak perlu Anda pamer Anda itu siapalah. Allah tidak akan memandang dari sekeras apapun suara Anda untuk beribadah. Yang pasti, yang satu hal yang ingin saya sampaikan, bagi mereka yang beribadah dalam sholat menggunakan speaker azan, itu adalah setan. Mereka itu separuh setan. Alangkah hinanya mereka dianggap hina dalam Al-Quran karena mereka mendustakan firman Allah. Beribadah bukan karena Allah. Beribadah bukanlah kita untuk mencari pahala yang dijanjikan sama Allah. Semakin banyak ribuan kali kita membaca Al-Quran, tapi bila kita tidak memahami apa yang terkandung dalam isi Al-Quran itu sama saja nol besar. Karena dalam Al-Quran itu penuh dengan aturan, segala ketentuan yang menata hidup, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sama manusia. Jadi ya, saya tidak bisa berkata banyak. Segala ilmu kebaikan yang kita bagikan kepada orang lain, bila hal itu bermanfaat, itu akan menjadi sebuah kebaikan. Dan bila hal itu menjadi hal yang tidak baik, Allah menjadikan neraka jahanam untuk kita. Dan saran saya, di bulan Ramadan ini sebaiknya kita mengkaji Al-Quran, bukan mengaji. Kita mengaji 1000 kali pun tidak akan ada artinya. Tapi alangkah bagusnya kita mengkaji terjemahan Al-Quran. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu kita pahami. Seberapa hinanya kita di dunia ini. Cukup sekian. Salam dari saya, Andy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.